Bismillahirrahmanirrahim. Ahyikum bitahiyyatil Islamil khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah ar-Rahman alladhi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan فجعل القرآن هدى ورحمة للعالمين مصليا على حبيب الرحمن نبينا محمد الذي كان خلقه القرآن ومرسلا رحمة للعالمين فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى آخر الزمان أما بعد فإنه يوم ميمون وإنه يوم مشهود. Bukan tamu biasa, maka kami pun membawa tamu ini ke tempat yang tidak biasa. Langsung di pusat dakwah, di wajah-wajah yang mencintai Al-Quran. InsyaAllah keduanya adalah ahli Al-Quran yang mengajarkan Quran dan menyebarkan Al-Quran ke penjuru dunia lebih dari 100 negara. Masya Allah. Nama yayasannya Muassasah An-Naba'il Azim, terletak di kota Mekah Al-Mukarramah, yang langsung disupervisi oleh para imam Masjid Al-Haram di Mekah. Jadi kita mendapatkan barakah dan kita doakan. Yang pertama ada Profesor Dr. Muhammad bin Abdullah Ar-Rabi'. Ini beliau adalah profesor khusus di bidang Quran di Universitas Ummul Qura dan juga kampus yang di bawah supervisi raja langsung di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian juga bersama kita ada Dr. Hilal Hizam Sanad di pojok kiri. Beliau adalah ahli Al-Quran, pengajar tafsir dan ulumul Quran yang sudah terbiasa mengisi banyak hal tentang Al-Quran di channel-channel baik televisi ataupun YouTube yang ada di wilayah khususnya di Makkah Al-Mukarramah. Di sebelah kanan saya, ini tidak asing bagi kita, beliau Profesor Adam Hanbali, Pak Kiai yang senantiasa semangat untuk memberikan kesempatan kita beraktivitas di Pusdai ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling penting diberkahi aktivitasnya di Pusdai ini sehingga bermanfaat untuk umat seluruhnya insyaallah. Alhamdulillah, tadi kami ngobrol-ngobrol sampai detik ini di Pusdai ini sudah 400 kurang lebih yang masuk Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa dapat dibimbing dengan baik, dan juga mewakili Gubernur Jawa Barat yang saat ini sedang di Bali menghadiri pertemuan G20. Kita doakan lancar semua aktivitasnya dan memberikan berkah untuk Indonesia. Diwakili dan mewakili Kabira juga. Ya, ada Pak Hadi bersama kita malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau tidak hanya menyertai kita, tapi juga mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang positif baik untuk warga Jawa Barat khususnya ataupun inspirasi untuk Indonesia pada umumnya. Teman-teman sekalian, ini saya melihat agak berbeda wajah-wajahnya malam hari ini, terutama yang sebelah sini. Ini wajah-wajah yang penuh dengan cahaya karena dekat dengan lampu. Wujuhum munirah fi hadhihi lailah mubarakah li'annahum qaribun min al-misbah al-anbar. Karena baru bisa tertawa karena saya terjemahkan. Qabla an na'ti al-kalima li-ta'rif muassasat an-Naba' al-'azim di Makkah Al-Mukarramah, nabda lakum bil qissah. Sebelum saya sedikit memberikan pengantar untuk memperkenalkan apa itu Yayasan Naba' al-'Azim, saya ingin buka sedikit di malam spesial ini dengan satu kisah nyata, singkat, padat, penuh harapan. Kisah
قصير سريع متواضع لكن مليئة بالرجاء الرباني. أنا كنت معتمرا خلال أسبوعين السابقين. Saya pergi menunaikan umrah 2 pekan yang lalu. فعندما وصلت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت المسجد النبوي الشريف. Ketika saya masuk ke Masjid Nabawi, فقربت إلى الروضة الشريفة. Saya mendekat kepada Raudhah. فرأيت كثيرا من الناس كانوا يشتاقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Saya melihat banyak orang yang mendekat ke Raudhah berebut karena rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yabkun wa yad'un wa yunadu. Qultu fi nafsi aina ana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika saya melihat banyak orang berharap ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya melihat pada diri saya di mana saya posisinya. Karena ternyata saingannya banyak. Hunalika tanafusul kabir bi muqarabati ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa liyakuna min atba'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun. Ternyata persaingannya ketat, Bapak Ibu sekalian. Semua orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ingin bersama Nabi di surga. Wa kullun yuriduna yaqulu ya ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Qultu li nafsi hal ta'tini fursatu liqa'i ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamah. Saya katakan pada diri saya, apakah mungkin dengan padatnya banyak orang yang mendekat kepada Nabi ini masih ada peluang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fada'autu rabbal alamin ya Rabbi. Maka saya berdoa, ya Allah, ajibu da'watahum, la tudayyi' dumu'ahum. Ya Allah, jangan sia-siakan air mata mereka. Jawab semua doa-doa mereka. Amin. Faqultu ya Allah, ya urzuq fursah lil ikhwanina alladhina lam ya'tihim al-fursata li ziyarati hadha al-masjid an-nabawi al-sharif wa khasatan lil ikhwanina al-Indonesia. Saya katakan, ya Allah, banyak juga yang mungkin belum pernah berkunjung ke masjid ini, tapi rindunya begitu dalam kepada Nabi. Maka mohon kabulkan ya Allah, setidaknya berikan kesempatan pada orang-orang yang belum pernah berkunjung ke masjid Nabi untuk hadir di lingkaran masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya teringat dengan wajah teman-teman semua dan saya bermohon, ya Allah, berikan kesempatan. Setidaknya jadikan sisa hidup kami bisa berkhidmat kepada Al-Quran dan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'azabtu li nafsi, Allahumma ij'al baqiyata 'umri li khidmatil Quran, li khidmatil Quran wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Thumma qadimtu Makkah. Kemudian saya datang ke Makkah, fa idzan faja'ani risalah sautiyah allati arsalaha sadiqi Dr. Usama Al-Gharibi hamilatan صوت المنعم الصفي القرآني الآتي من قبل مؤسسة النبات العظيم وهو صوت الدكتور هلال حزام السنة. Tiba kemudian saya sampai di Makkah, Allah langsung kabulkan Pak. Tiba-tiba datang pesan suara dari Dr. Hilal Hizam Sanad bahwa memperkenalkan diri, kami fokus di bidang Quran, disupervisi oleh imam-imam Masjidil Haram, dan berkenan insyaallah ingin bersinergi memberikan kesempatan kepada kita untuk yang pertama kali di Indonesia dikunjungi, yaitu di Pusdai ini, bersinergi insyaallah, yang beliau ingin menyiapkan program khusus bagaimana menghidupkan Quran dalam keseharian kita. Karena nanti akan diperkenalkan yayasan ini membawa kehidupan Quran dalam semua segmen kehidupan kita. Bagaimana menghidupkan Quran di rumah tangga, bagaimana menghidupkan Quran di pekerjaan, bagaimana menghidupkan Quran dalam kehidupan sosial kita. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan mukjizat
Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam laisa bi'asa Musa. Bukan tongkatnya Nabi Musa alaihi salam. Bukan mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam. Tapi Allah berkenan arada Rabbuna an yughayyira halata mujtama'il jahil ila khairal ummati bil Qur'anil Karim. Allah berkenan ingin merubah keadaan masyarakat jahiliyah. Maaf ya, penipu zaman jahiliyah komplit, pezina komplit, pembunuh komplit, pemabuk. Itu saya sering katakan, zaman Nabi pemabuk pemula itu paling minimal 5 kali mabuk dalam sehari. Untuk merubah itu semua, Allah tidak menurunkan mukjizat Nabi Musa dengan tongkat, mukjizat Nabi Isa dengan sentuhan tangannya, tapi bil Qur'anil Karim, dengan turunnya Al-Quran kurang lebih 22 tahun di setiap tempat yang Quran merubah keadaan dari jahiliyah menjadi khairul ummah dan langsung mendapatkan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala binuzul surat Al-Imran min ayat 110 kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Maka dari itu malam ini spesial, saya tidak ingin memperbanyak tausiah yang biasa kita sampaikan setiap malam Jumat. La uridu an utila hadithi alladhi ta'awadna alayhi 'inda muhadaratina al-usbu'iyyah, lakin hadhihi layla mubarakah nu'ti insyaallah al-farsa wal kalima ila ustadzaini karimaini fa ana hadhihi layla aqul mutarjiman faqat. Jadi malam hari ini saya menjadi penerjemah dari Syekh beliau berdua, dan nahnu nastafid insyaallah min waqtihima al-munasib min kalimatihima al-mubarakah باذن الله سبحانه وتعالى. بعد تلك الكلمات المباركه نطبق القرآن في حياتنا اليوميه حتى نعود الى ربنا جل وعلا. فهمتم؟ فهمنا. سلامتم؟ سلام. طيب نعطي الفرصة لسماحة الأستاذ الشيخ محمد عبد الله ربيع أولا ليلقي لنا كلمة فنستفيد من هذه الكلمة المباركة، فالوقت والفرصة لتفضل مشكورا ومأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والشباب خصوصا الذين استمعوا هذه الليلة على مائدة القرآن، وخير ما تستمع الأمة على كتاب الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Pertama, beliau berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua hadirin yang hadir diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal Beliau alamin. mengamati banyak anak-anak muda yang hadir di kesempatan kali ini. Semoga seluruh pemuda yang hadir saat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberkahan terbesar kecuali hadirnya Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 233, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada orang-orang berkumpul di satu tempat rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum, yang mereka belajar Al-Quran, mendiskusikan Al-Quran, mendalami Al-Quran, illa kecuali diberikan 4 kemuliaan. Satu, ghasyiyatuhum rahmah, diberikan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketentraman pada jiwa mereka. Yang ketiga, wa haffathumul malaika, disertai oleh para malaikat walaupun tak nampak di hadapan kita. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, diviralkan nama-nama mereka, disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai selesai pertemuan ini. أتيناكم من مكة محبة لكم، محبة لإخواننا في إندونيسيا، لما نعلم أن هذا البلد المبارك مليء
بحملة كتاب الله عز وجل وحفظته وأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونحسبكم بإذن الله تعالى من أهل القرآن. وما لقاؤنا بفضيلة الدكتور إلا بإذن الله تعالى فاتحة خير لأن نكون يدا واحدة في خدمة كتاب الله تعالى. Kami datang dari Makkah, kota suci Makkah Al-Mukarramah dengan penuh cinta kepada hadirin sekalian. Dan kami juga mengetahui bahwa Indonesia itu umat Islam terbesar di dunia yang dipenuhi oleh ahli Al-Quran dan dimuliakan melalui hadis Nabi SAW, ahlul Qur'ani ahlullahi wa khasah. Ahli Al-Quran itu adalah orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu izinkan kami datang membawa risalah Al-Quran, pesan-pesan kemuliaan dari Al-Quran yang memberikan insyaAllah banyak keberkahan untuk kita semua. أنا أريد أن أسأل سؤال للتدارس. من هو أعظم رجل بذل حياته لخدمة القرآن؟ Beliau ingin bertanya dulu sebelum memulai pesan-pesannya kepada kita, siapa orang paling hebat yang merubah semua keadaan dengan Al-Quran? Nabi Muhammad sallallahu alaihi Jawab yang wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اختاره الله ليكون صاحب رسالة القرآن التي هي أعظم رسالة وأشرف رسالة، فشرف بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خير رجل على وجه هذه الأرض أقام رسالة الله ونشرها، ونحن على سنته نسير. Kenapa beliau menjadi mulia? Karena Allah telah memilih Rasulullah SAW membawa risalah dengan pokok Al-Quran, dan justru dengan Al-Quran itulah beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling indah adalah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dengan segala keberkahan Quran yang tadi disampaikan. من منا أيها الشباب يريد أن يبذل وقته وعمره كله في خدمة القرآن؟ Pertanyaan kedua, ini ujian tapi penting nih, biasanya suka ada hadiahnya. Siapa yang ingin menjadikan sisa hidupnya senantiasa dekat dengan Al-Quran? Boleh angkat tangan. الله أكبر. هكذا تكون الهمم الصادقة التي تسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الارتقاء بالقرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض بها آخرين. نسأل الله أن يرفعنا بالقرآن. Baik. Seperti inilah seharusnya semangat kita itu. Ini saya tambahkan sedikit ya. Tidak hanya ditunjukkan dengan mengangkat tangan seperti itu, tapi harus ada benar-benar komitmen untuk mewujudkan Quran dalam kehidupan kita keseluruhannya. Dan dengan itu kemudian Allah akan mengangkat kita, karena dengan Quranlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan satu kaum, satu generasi. Dan dengan keterangan Quran pula disebutkan bagaimana generasi-generasi itu tertinggal. Jadi kalau Anda tadi mengangkat tangan, kata beliau itu gambaran dari komitmen sesungguhnya untuk mewujudkan Quran dalam kehidupan kita. Siap? Siap. أول خطوة نبدأها في حمل رسالة القرآن أن نحمل القرآن في قلوبنا. هذه النعمة التي إذا جعلها الله في صدرك فأنت بهذا بإذن الله قد سلكت طريق القرآن. ونحن نرى كما أخبرنا الشيخ ونسمع أن آلاف مؤلفة من الشباب بفضل الله تعالى يحفظون القرآن ويختمونه. Langkah pertama, kalau ingin jadi ahli Al-Quran, maka bawa Al-Quran ke dalam hati kita. Jadi interaksinya bukan hanya di lisan, tidak hanya disematkan di pikiran, tapi langkah yang paling awal untuk menjadi ahli Al-Quran, bawa Quran menyatu dengan hati kita. Kalau sudah sampai ke dalam hati kita, maka Quran akan memberikan dampak dalam jiwa kita dan menyiapkan seluruh tubuh kita untuk menerima petunjuk dari Al-Quran. Cinta juga begitu kan, dari mata turun ke hati. Kalau sudah sampai hati, maka melekat kuat dalam kehidupan. Yang cinta itu dari saya. Betul.
النبي صلى الله عليه وسلم جعل أهل القرآن هم خير هذه الأمة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك كل واحد منا يطمح إلى أن يكون من خير هذه الأمة، فيتعلم القرآن بحفظه ثم بفهمه ثم بالعمل به. وقد كان السلف الصالح كما قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزها حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل. فينبغي أن يكون همنا هو حفظ كتاب الله والعلم بفهمه والعمل بتطبيقه والتخلق به. Kemudian yang kedua, setelah kita menempatkan Quran dalam hati kita, bahasa singkatnya mencintai Quran dengan segenap jiwa kita, maka mulailah step selanjutnya ini penting kepada interaksi yang kedua, yaitu satu, untuk mengenal Quran dengan membacanya. Yang kedua, meneruskan kepada langkah untuk menghafal ayat-ayat Quran yang sesuai dengan kegiatan dan aktivitas kita. Yang ketiga, memahami Quran yang kita baca dan kita hafalkan itu. Yang keempat, mengamalkan Quran dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang telah kita pahami itu. Jadi kalau ada pebisnis, ayo baca Qurannya, hafalkan ayat-ayat terkait dengan bisnis itu, lalu pahami isinya, amalkan jadi pembimbing dalam kehidupan. Itu yang dimaksudkan hadis Nabi SAW dari Abi Abdurrahman As-Sulami, dari beberapa generasi sahabat dari Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Maka jika Anda mampu melakukan itu, Anda akan menjadi generasi terbaik yang hadir di zamannya, yang belajar Al-Quran, membacanya, menghafalnya, memahaminya, sekaligus mengamalkannya. Dan itu yang telah merubah orang-orang terdahulu, dan disampaikan tipsnya oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang sanadnya tersambung kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau mengatakan, akhadtu Qur'ana al-aqwamin min sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Saya mengambil Quran dari banyak sekelompok sahabat, dan mereka tidak menghafal Quran dari Nabi dan tidak belajar kecuali 10 ayat dulu, pahami dulu, amalkan dulu, baru beranjak kepada ayat-ayat yang berikutnya. نحن حضرنا هنا من مكة إلى إندونيسيا لنتعاون مع إخواننا في جمعيتنا المباركة التي يشرف عليها فضيلة الدكتور، جمعية أخيار، وهي من خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفضيلة الدكتور وفقه الله يحمل رسالة القرآن، وقد وضع مسابقات لأجل حفظ كتاب الله تعالى ويكرم أهل القرآن كما أكرمهم الله. ونحن الآن في هذه الليلة أمامنا أكثر من 10,000 أو 15,000 من الشباب. نريد أن نضع تحدي: من الذي لديه استعداد أن يحفظ القرآن بإتقان مع فهم معانيه باللغة الإندونيسية أو الغريب المترجم، ونضع لذلك بإذن الله بالشراكة مع شيخنا الكريم في جمعية أخيار جائزة قيمة تكون بالقرعة بإذن الله تعالى لأفضل 10 يحفظون القرآن بإتقان مع فهم معانيه. تفضل. Ini yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah, Muassasatul Nabi Al-Azim bekerjasama dengan Quantum Akhir Institute InsyaAllah akan mengadakan berbagai program gratis, Masya Allah, khusus untuk menguatkan diri kita terhadap Al-Quran, yang nanti juga akan dikerjasamakan di Jawa Barat, khususnya dengan Biro Kesra disupervisi oleh pemerintahan Jawa Barat. Tapi beliau ingin memberikan challenge dulu malam hari ini. Siapa yang ingin siap ikut program menghafal dan memahami Al-Quran, yang dari situ akan dibuatkan satu musabaqah, perlombaan, dites. Nanti yang lulus tes 10 terbaik akan diberikan hadiah umrah yang langsung dijamu di Mekah
diundang ke tempat beliau bertemu dengan Imam Masjidil Haram. Siapa yang ingin ikut? Aduh, berat. Aduh, berat. Aduh, berat udah bakal pilih. لعل فضيلة الدكتور في هذا المركز المبارك يتولى هذه المبادرة وبإشرافكم فضيلة الدكتور. وإن شاء الله ما يأتي رمضان إلا والجائزة Bismillah insyaallah. Baik, siapkan diri baik-baik ya. Siap insyaallah? Siap insyaallah? Ya, diberi waktu 7 bulan untuk menyiapkan diri. Oh. Dari sekarang. Nanti dekat-dekat Ramadan kita adakan musabaqah. Ini saya lihat wajahnya dulu nih supaya apa. أريد أن نري وجوه النيرة وجوه النيرة أنا مستعدون كلهم سأخذ كل الوجوه عندكم. Saya mau melihat wajah-wajahnya supaya kenal. Siap insyaallah? Siap. 5 bulan cukup? 4 bulan? 3 bulan? Dimana saat yang kena daif ini? Makin turun lagi insyaallah. 6 bulan ya. Nah, yang ikut at-taysir insyaallah sebulan bisa hafal. Nanti 7 bulan lagi Ramadan tiba. Sekarang sudah di akhir Al-Muharram. Hadiah umrahnya spesial bulan Ramadan. 10 orang disambut langsung, difasilitasi semua gratis, diundang ke Mekah ketemu Imam Masjidil Haram. Masyaallah. Siap, musta'id? ما شاء الله. أنا أختم لا أطيل لأجعل الدكتور يعني يكمل في التعريف بمؤسسة العظيم وما لديه، لكنني أطلب من فضيلة الدكتور قصة تسمح لي. الحقيقة استمعت إلى فضيلة الدكتور بقصة حياته وكيف أكرمه الله بالتعلق بالقرآن، لعله يحدثنا بها، لعل بعض الشباب لم يسمعها ولعل الله ينفع بها. Beliau ingin memberikan kepada kita satu hikmah dan pesan mendalam dari perjalanan kami, khususnya saya pribadi yang sampai hari ini berusaha menjadi ahli Al-Quran. Tadi saya ngobrol dengan beliau perjalanan hidup kami pribadi yang ditinggal ayahanda. Dan saya pernah ceritain. Dan kalau saya teruskan pun dan saya ulang lagi mungkin pertemuan kita selesai sampai di sini. Tapi karena akhbartu hadhihi al-qissah lil ikhwan al-musyarikin wal mustami'in, qultu lahum ahyanan qad sha'artu bi shay'in 'indama atadhakkar hadhihi al-qissah qad atawaqqaf min al-barnamij bi sayl ad-dumu'i wa raja'i min Allah subhanahu wa ta'ala bi barika bi hifdhihi. Jadi saya hanya berharap setiap huruf yang saya bacakan, saya ajarkan, arju min Allah subhanahu wa ta'ala min kulli harfin ta'allamtuhu min al-Quran al-Karim wa 'allamtuhu lin-nasi ajma'in bima qadra ma istata'tu bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. In kana lahu al-ujur satasil ila abi wa takunu nuran fi qabri wa ila ummi ستكون رحمة في حياتي حتى نعود إلى ربنا. فنحن اشتققنا بقول رب العالمين جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عنهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. في نفس الكلمة في الآيات المختلفة قال ربنا في سورة الفاطر من الآية 33 بنفس الافتتاح جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور. لمن هذه الآية؟ ثم أورثنا الكتاب